Halo semuanya, balik lagi di channel ini ya sama gua Awang. Hari ini gua mau jelasin ke kalian, sekalian nunjukin peralatan-peralatan dapur, terutama beberapa pisau-pisau ya. Jadi sekalian gua mau ngejelasin juga jenis-jenis pisau-pisau yang kita pakai di dapur untuk masak tuh peruntukannya untuk apa aja gitu. Jadi gua harap informasi yang gua bagikan di video ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Jadi peralatan yang ada di depan gue ini kebanyakan pisau, sebagian mungkin ada peralatan-peralatan yang biasa kita pakai itu buat masak, buat bikin kue gitu. Kita langsung aja ya, satu persatu gue kasih lihat. Yang pertama ini ada gunting. Ini bukan gunting biasa ya, ini gunting khusus dapur. Jadi biasanya gunting khusus dapur ini ukurannya lebih gede. Sama di tengah sini tuh ada gerigi-gerigi, ini bisa buat mecah-mecahin, bisa capitan kepiting, bisa benda apapun, bisa di crush gitu di situ. Kemudian yang kedua, gua ada ini namanya peeler ya. Peeler itu gunanya buat ngupas kulit dari sayuran atau buah. Ini ada dua macam peeler, ada yang kayak gini, ini dipegang, biasanya buah tuh nanti begini, diserut-serut pakai begini gerakannya. Kalau peeler yang ini, gue lebih prefer yang ini nih, lebih enak ya. Jadi lu tinggal hold sayurannya atau buah, tinggal lu gini-gini aja, gesek. Lebih enak sih ini, kalau gue prefer ini ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang lebih nyaman ini atau lebih nyaman ini, boleh komen juga, sharing pengalamannya. Berikutnya kita ke sebelahnya, ini ada, ini namanya tourne knife. Kenapa namanya tourne knife? Karena ini peruntukannya biasanya buat bikin tourne potato. Itu kayak kentang, cuman lu lu shape, potong, dibentuk jadi kayak bentuk bola baseball gitu loh. Cuma kalau menurut gua ini bakal agak jarang dipakai ya pisau ini, karena kan untuk bikin produk-produk tertentu aja ya. Biasanya gue bisa pakai pisau ini sih buat fruit carving juga, hias-hias buah, bentuk-bentuk buah. Nah selanjutnya pisau yang di sebelahnya ini namanya paring knife. Dia kayak pisau pada umumnya, cuman ukurannya lebih kecil. Tuh. Ini biasanya buat motong buah atau motong sayur, motong bawang gitu, kupas bawang juga enak nih. Serbaguna. Oke, lanjut ke sebelahnya. Nah ini pisau buat motong daging. Ini kalau nggak salah namanya boning knife ya, atau gue lupa apa namanya, pokoknya buat motong-motong daging yang ada tulang-tulangnya gitu segala macam. Ada satu lagi pisau bentuknya mirip kayak gini, lebih panjang, lebih tipis, jadi dia ininya lentur, elastis. Nah itu namanya fillet knife, buat lo ngefilet ikan. Cuma nggak ada di sini ya, maaf. Nah di sebelahnya ini favorit gua, mungkin favorit kebanyakan dari kita ya. Ini ukurannya lumayan gede, ini namanya chef knife. Nah, jadi chef knife ini benar-benar pisau yang multi purpose ya, multifungsi, bisa lu pakai buat apa aja. Ukurannya cukup gede, beratnya juga lumayan. Ini kalau menurut gua kalian bisa apa aja dengan pisau ini gitu. Mau chopping, mau cincang, mau ngiris, mau ngebelek, ngefile, mau mukul-mukul serai, bisa pakai ini. Ngupas bawang juga bisa, ngupas buah juga bisa. Ini benar-benar multifungsi banget chef knife. Dan menurut gua yang kebanyakan pisau-pisau yang unik-unik ini lu nggak punya gitu, nggak masalah, asal lu punya chef knife. Lu bisa pakai ini buat apa aja, buat banyak hal. Nah ini pisau favorit gua, ini personal ya, personal preference. Nah ini pisau Jepang. Pisau Jepang itu ada banyak jenis ya. Kebetulan yang kami punya di rumah ini jenis Santoku. Oke, gue jelasin kenapa namanya Santoku. Nah, jadi Santoku itu kan bahasa Jepang ya. Jadi Santoku itu artinya three virtues. Nah, maksudnya kayak, sebenarnya kalau diartiin secara harfiah agak aneh sih, 3 kebajikan gitu. Masa pisau kebajikan gitu kan, agak unik juga ya. Jadi Santoku ini jenis pisau Jepang yang
bisa melakukan 3 macam pekerjaan. Yang pertama, mincing atau cincang, jadi bisa cincang pakai ini. Yang kedua itu bisa slicing alias ngiris tipis-tipis juga bisa pakai ini, karena bentuknya karena profilnya tipis ya tuh. Yang ketiga itu dicing itu potong dadu ya. Kenapa potong dadu? Karena ini cukup presisi ya untuk kalian potong dadu-dadu dari yang besar sampai yang kecil banget. Ini bagus banget. Kalau opini gue ya, ibu-ibu rumah tangga mungkin bakal senang banget sama pisau Santoku ini ketimbang chef knife yang ukurannya cukup gede dan cukup berat. Oke, selanjutnya di sebelahnya ini, nah ini juga nih, ini namanya cleaver ya, atau kalau orang Indo bilang ini golok. Ini juga pisau multifungsi, multipurpose. Gue bisa bilang mirip sama chef knife, cuma ini biasanya kebanyakan dipakai tuh di restoran-restoran Chinese atau di Chinese cuisine, biasanya pakai ini banyak. Ini gunanya banyak banget ya. Ini lumayan berat, gede. Lu bisa buat ngeprek bawang, bisa buat cincang, bisa buat motong apa aja lah. Bahkan lu motong tulang gitu, lu tinggal begini aja udah hancur. Ini bagus banget nih. Ini sama chef knife dua ini multi purpose ya. Banyak hal yang bisa digunakan pakai pisau ini. Oke, sebelahnya. Nah, ini udah masuk ke bagian roti dan kue nih. Kalian tahu ini apa? Ini namanya bread knife. Jadi kalau motong roti itu atau motong kue pakai ini lebih bagus, karena gerakannya begini nih. Itu dengan kalian memotong begini, itu kayak gergaji gitu loh, kayak gergaji kayu. Jadi si kue atau roti itu akan terpotong dengan rapi. Nggak ada tekanan yang bikin bentuk kuenya tuh aneh. Biasanya kan kalau pakai pisau yang lain gitu kan, yang nggak ada bergerigi kayak gini, kalau kalian motong kue langsung begitu sembari ditekan, kuenya bakal agak kayak gini, agak bengkok pikirannya. Kalau pakai ini enggak. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ini bukan pisau ya. Gue yakin kalian masih sering lihat ini ya, karena ini biasanya kalau kayak mau bikin kue ulang tahun gitu, atau kue apapun yang pakai lapisan butter atau lapisan pastry cream, itu kan ngeratainnya pakai ini nih, hias kue gitu kan. Nah, sebelahnya ini kelihatannya serem ya, kayak bisa nusuk gitu. Ini juga menurut gua jarang kepake, hanya di event-event tertentu aja, kayak misalkan mungkin kalau kalian panggang ayam, whole ayam gitu, turkey, atau mungkin daging sapi dipanggang gede. Nah itu kalau motongnya kan ditusuk, ini gua kasih unjuk nih, kayak ditusuk terus dipotong gitu, jadi kayak garpu lah gitu. Nah, berikutnya ada ini namanya apple corer. Nih kelihatan ya, di tengahnya ada bolongan. Ini fungsinya buat ngebuang core-nya apple, tengah-tengahnya apple yang ada bijinya itu loh. Jadi kayak buang apel nih, kalian langsung cucuk aja tengahnya, masukin ke dalam, terus tarik keluar. Itu nanti apelnya bolong di tengah, bersih, tinggal sisa dagingnya doang. Praktis kan. Berikutnya ini gue lupa namanya apa ini, tapi bentuknya kayak cakaran gitu ya, ada bolong-bolongnya. Nah, berikutnya ini bisa kalian lihat kayak scoop es krim tapi kecil ya. Ini kalau nggak salah namanya Parisian scoop deh. Ini gunanya kayak kalau ada melon atau apa, kalian kerok gitu, bisa bikin bulat kayak bola gitu, bulat-bulat. Keren juga buat mempercantik hidangan.
Oke, berikutnya dari sini dulu deh. Nah, ini kalian pasti tahu dong, ini namanya tongs buat penjepit. Nah, ini berikutnya, ini namanya balloon whisk. Fungsinya ini kayak mixer ya sebenarnya, cuman ini kalau kalian mau mix manual pakai tangan ya pakai ini. Jadi ini sebagai penggantinya mixer. Biasanya dipakai kalau mau bikin kue, atau kalian mau bikin mayones, mau bikin saus yang diaduk-aduk rata, nah pakai ini. Oke, ini dia. Ini warna originalnya begini ya, maaf ya. Ini karena udah sering dipakai, jadi kena panas aja kayak gini. Ini namanya gue lupa ya. Kalau di Indonesia mungkin lu bilangnya sodet kali ya. Sodet tapi dari plastik itu. Nah, ini juga tips buat kalian ya, kalau pengen beli peralatan masak atau equipment memasak yang dari bahan plastik, kalian harus perhatiin nih, masih kelihatan logonya ya, harus cari yang logonya tuh food grade. Kalau bahan plastik yang food grade itu kalian kena panas itu dia aman. Kalau yang nggak food grade, kalian masak kena panas itu bakal ada zat-zat kimia yang luntur masuk ke makanan kalian. Serem gak tuh? Oke, berikutnya ini namanya scraper ya. Ini biasa dipakai kalau bikin bikin roti, bikin kue juga pakai ini. Kayak ada adonan gitu kan, kalian mau motong bisa, atau kayak di mangkok habis ngocok kue, mixer kue, kalian scrape pakai ini bisa biar bersih gitu. Ini kan lentur ya tuh, bisa bengkok-bengkok. Oke, berikutnya gua ada ini cover buat pisau ya. Cover buat pisau ini ukurannya macam-macam. Kebetulan gua ada satu yang buat chef knife ukurannya. Ada petunjuknya juga ya tuh cara makainya. Mulai dari bawahnya dulu, tinggal tekan masuk deh. Nah, aman kan? Last but not least, ini gue lupa ya apa namanya ya, cuman ini kayak stick gitu. Ini gunanya buat meluruskan mata pisau. Jadi jangan salah, ini bukan buat ngasah pisau ya. Jadi ada dua macam nih, ada pengasah pisau itu pakai batu whetstone. Ada satu lagi yang kayak gini, yang biasa kalian lihat kalau di restoran kan chef, nah, itu buat ngelurusin mata pisau, bukan ngasah. Jadi misalkan di hari itu kalian udah sering masak pakai pisau terus motong ini motong itu kan pasti mata pisau udah nggak tahu gimana tuh bentuknya tuh sebenarnya tuh. Nah, ngelurusinnya ya pakai ini, diginiin, dilurusin sisi kanan, sisi kiri. Kalau yang udah pro ya cepat gitu kan, tuh bisa cepat kalau yang udah pro. Nah, ini ada pelindungnya nih, jadi kalau kalian begini ketahan dia tuh. Ini bisa juga begini buat ngurusin mata pisau. Dari segini banyak pasti kalian mikir dong, masa kalau mau masak ribet banget ya, mesti butuh banyak macam pisau gitu buat beberapa macam kerjaan. Sebenarnya enggak ya. Kalau menurut gua dalam prakteknya itu enggak semuanya kalian butuhin, tergantung kalian ada di masaknya tuh di bidang apa ya. Cuma kalau kalian mau masak kayak sekelas restoran biasa atau mungkin bahkan masakan rumahan, nggak butuh sebanyak ini. Nah, jadi ini barang yang biasa gua pakai sehari-hari ya, yang paling sering gua pakai. Sebenarnya peeler juga gue jarang, paling kalau lagi ada mengolah kayak wortel, labu siam gitu, atau yang buah gitu yang butuh peeler baru pakai peeler. Kalau enggak sih biasanya jarang dipakai. Ini sodet, ini kepake karena buat masak-masak, numis-numis gue pakai ini. Kecuali kalau numisnya itu di kuali ya pakai wajan, gue nggak pakai sodet ini, nggak mungkin karena lurus. Gue biasanya pakai sodet yang biasa lah. Nah, kalau pisau, jujur gue lebih sering pakai yang ini karena gue jarang masak yang berat-berat ya. Gue kan apalagi kalau di rumah
biasanya gua sama mampu gua ya masaknya masakan rumahan aja gitu. Itu pisau ini udah cukup. Atau mungkin kalau mau ngambil daging yang agak gede, yang agak berat, nah barulah pakai ini atau pakai ini bisa. Oke, gua kira segitu dulu aja video gua kali ini, menjelaskan beberapa peralatan dan pisau untuk masak ya. Gua harap video ini bermanfaat buat kalian, atau mungkin kalian punya versi kalian sendiri, peralatan andalan kalian buat masak, itu kalian bisa sharing di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu aja video dari gua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.